Namaku Agil. Aku seorang murid di salah satu pondok daerah Tasikmalaya. Kejadian ini terjadi 3 tahun lalu. Dan sampai sekarang masih teringat di pikiranku. Sosok yang membuatku kadang berpikir 2 kali ketika ke toilet atau kamar mandi di malam hari. Hari itu kami belajar dan melewati hari seperti biasa. Ketika sudah malam, ada satu aturan di mana penghuni pondok tidak boleh keluar di malam hari, apalagi sudah lewat jam 10 malam. Ya, kecuali ke WC. Kalau boleh dibilang, WC di pondok ini memang terletak di luar gedung, terpisah. Hari itu kurang lebih hampir jam 10 malam, di saat semua orang sudah berada di asrama dan bersiap untuk istirahat. Tiba-tiba aku sakit perut. Rasanya mules sekali. Tapi entah ini ingin buang air besar atau hanya mules masuk angin. Karena memang hari itu angin berhembus cukup kencang. Karena rasa sakit perut dan mules ini sangat mengganggu, aku pun buru-buru pergi ke kamar mandi. Salah satu temanku mencoba menahanku. Dia bilang, "Reka mana? Mau kemana?" Aku menjawab, "Mau ke kamar mandi." Temanku memperlihatkan jam, sudah hampir jam 10 malam. Aku menganggukkan kepala bahwa aku mengerti situasinya. Temanku lalu bilang padaku, "Awas ya, bisa anu maturan." Katanya, "Hati-hati, takut ada yang nemenin." Candaan seperti itu sudah biasa di sini. Aku tidak terlalu memikirkannya. Aku berjalan keluar gedung dan menuju kamar mandi. Kurang lebih jaraknya sekitar 100 meter. Daerah pondokku itu
dekat area pesawahan. Dan jika sudah malam hari seperti ini, rasanya sangat sepi. Sampailah aku di kamar mandi. Kamar mandi ini bentuknya seperti, ya kalau dibilang WC umum. Jadi seperti satu ruangan dengan beberapa bilik di dalamnya yang disekat oleh tembok. Sebenarnya yang membuatku tidak nyaman penerangan di kamar mandi ini. Penerangannya hanya satu lampu bohlam, dan itu pun redup, tidak mampu menerangi seluruh area. Aku masuk ke salah satu bilik. Singkat cerita, setelah selesai, sesaat sebelum aku membuka pintu, aku mendengar ada seseorang yang masuk juga ke kamar mandi dan masuk ke bilik yang ada di sebelah kiriku. Terdengar suara pintu dibuka lalu tertutup. Setelah itu aku keluar dari bilik. Kulihat bilik di sebelahku tertutup. Dan perasaanku, ini sudah lewat jam 10 malam. Aku pun coba bertanya siapa yang ada di dalam bilik kamar mandi itu. Karena mungkin saja aku kenal dan kita bisa kembali ke gedung asrama bareng-bareng. Aku beranikan diri untuk menyapa. Punten, yang di dalam siapa ya? Saya Agil. Namun tak ada jawaban yang terdengar. Ini udah lewat jam 10 malam. Mau ditungguin gak? Biar bareng-bareng ke pondok. Halo? Lagi-lagi tak ada jawaban. Tapi terdengar suara-suara dari dalam bilik itu. Ada orang di dalamnya. Bahkan dari sela-sela pintu yang tertutup pun aku lihat ya ada bayangan kaki. Dan tiba-tiba Abima orang dia pisan dia bilang saya orang sini di tempat ini. Mendengar itu aku terdiam sesaat.
Setauku di pondok ini memang pendatang. Lalu suaranya pun rasanya agak aneh. Lalu aku memutuskan untuk pergi saja keluar dari WC. Perlahan aku jalan keluar. Dan ketika aku sampai ke pintu luar, astaga, ku dengar dari dalam WC itu ada suara gebrakan pintu, seperti dibanting sangat keras. Aku pun berlari, mempercepat langkahku. Dan begitu ku tengok kembali ke arah WC itu, astaga, ku lihat tepat di depan pintu ada yang berdiri. Entahlah, seperti manusia namun bukan. Matanya hitam pekat. Lehernya terlihat panjang, agak miring seolah lehernya patah. Bentuk tubuhnya pun tidak seperti manusia normal. Agak aneh. Sulit kujelaskan dengan kata-kata. Sosok itu perlahan tersenyum. Senyumnya semakin lebar dan terlihat tidak wajar. Giginya bertaring. Seluruh tubuhnya terlihat seperti bayangan berwarna gelap. Terdengar suara parau dari sosok itu berkata, "Kasihan." Saat itu juga aku langsung buru-buru berlari menjauh dari WC itu. Sampai aku merasakan ada sesuatu yang menyentuh kakiku dari bawah. Sentuhan dingin dan basah. Refleks aku menarik kakiku. Jantungku berdegup sangat kencang dan telingaku berdengung. Bulu kuduku berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku coba melangkah dengan cepat kembali ke pondok. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang terlempar mengenai kepalaku seperti batu kerikil. Dilempar dari atas. Kontan aku menengok ke arah genteng gedung pondok, dan ketika aku lihat di atas genteng, astaga, sosok itu sudah berada di atas genteng dengan posisi seperti merangkak. Seluruh tubuhnya hitam. Dan terlihat menyeringai ke arahku. Tanpa kulihat lagi, aku langsung berlari masuk ke dalam pondok.
Begitu masuk, badanku yang gemetar membuat teman-temanku melihat ke arahku. Dia bertanya, kenapa? Aku ceritakan pada teman-temanku apa yang terjadi. Salah satu dari mereka bilang di WC itu memang sering terjadi kejadian. Beberapa orang pernah mendengar suara-suara seperti orang beraktivitas di tengah malam, mencuci baju, kamar mandi. Ada juga yang merasa ditemani padahal tidak ada siapa-siapa, atau bahkan melihat sekelebatan hitam yang mondar-mandir di sana. Setelah itu, aku pun banyak beristighfar, berdoa untuk meredam rasa takutku. Aku tahu bahwa memang kita hidup tidak sendiri. Mereka ada bukan untuk dipuja dan bukan pula untuk ditakuti berlebihan. Kadang mungkin hanya menemani. Namun mungkin kita tidak pernah siap untuk melihat wujudnya.